Bismillah. Halo, assalamualaikum semua ya. Halo kaum Adam, dan tentunya ada kaum Hawa ya. Sini. Jadi apa yang aku akan katakan pagi ini ya? Aku pagi ini lagi istirahat biasa, banyak istirahat. Aku ini harus menghemat tenaga ya, karena kondisi aku jadi di sini tuh apa ya, gimana ya, aku akan mengatakan satu hal. Allah menciptakan Adam dan Hawa tulang rusuk ya, tulang rusuk. Jika aku tulang rusukmu, kamu akan bersamaku gitu. Tulang rusuk tuh ada berapa sih? Tulang rusuk itu bukannya ada satu ya. Aku tuh hanya begini, hanya percaya satu. Itu kepercayaan aku tuh satu ya, tulang rusuk. Pagi ini tuh aku mau hiburan dulu, menghibur diriku Pak Ustadz akhir zaman semuanya. Lagu untuk para bapak-bapak gitu ya. Apa ya, di situ apa ya, aku menyadari setiap manusia itu punya salah hilaf ya, tapi di sini menyangkut apa ya, akhir zaman ini ya banyak yang harus aku bahas ya. Aku menyanyi dulu aku tuh tidak boleh ke WC, tidak boleh. Di sana tuh aku bersyukur ya, karena orang yang respect sama aku, yang di bawah aku anggap adekku, yang di atas usianya dianggap kakakku. Aku bersyukur ya, dan mereka pun menerima, welcome gitu ya. Di sana ada yang mau nyawer, kakak rekeningnya nomor berapa, aku mau nyawer 300.000 katanya Pak Ustadz. Tuh aku dapat rezeki itu dari cewek ke WhatsApp aku, tapi aku tidak mengomentar apapun, aku mengabaikannya. Bukannya apa-apa, aku tidak bertujuan ke sana, hanya untuk menghibur. Boleh nggak katanya lagunya dibagiin, lagu dangdut kakak seneng katanya, menghibur aku, boleh kata. Dan aku menerima kritik dan saran, kakak lebih iniin dong katanya, kalau kita mah lebih mantepin gitu lagi, intinya begitu. Mari aku akan menghibur, itu aja ya. Sebenarnya aku sholawatan, aku pecinta sholawat ya, tapi di akhir zaman ini aku harus menghibur banyak yang kayak gundah gitu ya. Buat lagu bapak-bapak deh, hargailah, hormatilah selagi dia ada bersama Anda ya, karena suatu hari kalau apa ya, intinya itu apa ya, kalau aku itu aku mencintai Allah, aku cinta Allah aja dah, udah itu aja. Aku cinta Allah, jadi aku ingin berlomba-lomba ingin mendapatkan kasih sayang Allah, itu aja. Selebihnya ya gitulah intinya. Jadi aku selalu menyadarkan hidup itu pada Allah, bukan pada suami atau pada apa ya, karena suami itu bisa meninggalkan kita, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bener nggak Pak Ustadz Zaman? Lagunya jadi benar cocok ya lagunya. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Aku itu sudah tidak bisa bernyanyi lagi, karena banyak aku punya gangguan di saluran pernapasan. Kayaknya sebenarnya begini ya, aku tidak punya asma ya, tetapi di sini tuh kekuatan besar yang berhubungan dengan Palestina itu mengharuskan beradu gitu, bentrokan energi, jadi mempengaruhi pernapasan aku ya. Masih bersyukur aku masih hidup sampai sekarang ya. Kemarin sebelum ke Bandung itu aku udah nggak bisa napas Pak Ustadz. Jadi di situ ada kekuatan yang bergejolak benar-benar ya, agar tumbang gitu ya. Jadi kekuatan aku kan kalau kita mah Palestinian lover benar-benar ya. Jadi di sini tuh akhir zaman tuh banyak yang harus diterangkan pemirsa. Coba menilai sekolah itu lebih rumit daripada menilai kehidupan. Kalau menurut aku ya, kehidupan ini kan amaluna amalukum, amalmu amal akan terlihat ya. Siapa yang banyak amalnya, siapa yang enggak, itu akan terlihat dari hasil ya. Tidak mungkin amal yang baik bisa diambil sama yang jelek ya. Tidak mungkin. Buah itu kan
siapa yang menanam itu dia yang akan memetik hasilnya, buah kebaikan gitu ya. Di sini tuh akhir zaman itu banyak yang apa ya, kalau kita mah ya yang ngerinya tuh di situ. Sekarang bisa terlihat bagaimana cara kita menilai akhir zaman ini. Kalau udah banyak banjir bandang, gempa bumi, puting beliung, apa sih yang sebenarnya harus kita kaji gitu ya. Berarti di sini apa ya, berharganya seorang. Kalau aku laki-laki adalah tulang punggung di rumah tangga, bener gak? Wanita adalah ciang negara, bener gak? Ibu atau istri adalah kehormatan suami, bener gak? Bener gak? Istrimu adalah kehormatan suami, bener gak? Tapi di sini banyaknya ya itulah akhir zaman yang pada hanya untuk meraup keduniaan, jadinya carut marut begitu, sehingga mana susah membedakan mana yang benar mana yang salah, sehingga kita bagaimana sih ini tuh, siapa yang disalahkan dan menyalahkan siapa gitu ya. Di sini tuh yang aku kaji tuh itu intinya. Jadi berarti tatanannya wanita Indonesia tuh bermartabat pemirsa. Cuman aku tuh masing-masing amaluna amalukum, setiap amal perbuatan itu kembali ke masing-masing. Aku itu percaya dengan kun fayakun, apa yang diperbuat mereka perbuat itu kembali lagi kepada pembuatnya. Yang penting aku mau berbuat baik gitu ya, berusaha untuk sekarang ini lagi berjuang ya. Kondisi fisik aku udah mulai menurun. Ini kalau aku agak-agak tegas, agak-agak sedikit emosi ya, jadi aku ya bahasanya bukan lagi saya ya, mohon maaf ya pemirsa, aku juga manusia biasa. Jadi di sini tuh apa ya, aku berjuang untuk bisa bertahan hidup ya. Ada 100-200 ribu aku kirim ya untuk bagi kalau ada iuran di anak generasi muda ya yang di Bandung gitu ya. Kalau ada acara-acara lah dikasihin gitu, maksudnya jangan, nggak usah sungkan buat ngeluarin gitu. Terus aku juga di sini sama, kalau ada ini kamu jangan pelit-pelit ya gitu ya ke teman-teman kamu gitu. Kalau ada makanan, kalau ada tuh disuruh berbagi nih. Kayak gini, aku punya sekuisi kan, karya anak aku. Ada yang beli baju, sekarang langganan beli baju, Dek boleh nih sekuisinya aku kasihin bonus, katanya. Mama kasihin bonusnya, boleh katanya mak gitu. Jadi di sini mendidik kerendahan hati nurani hati ya di situ. Karena buat generasi ke depan itu yang harus banyak yang benar-benar yang punya hati, Bo. Kebaikan itu mahal. Benar gak? Kalau buat menguasai apa ya? Kalau di sini tuh apa ya? Itulah intinya di situ. Jadi hidup ini udah tertata tertuntun ya. Kenapa aku bertemu dengan si A, si B, si C? Kenapa cocoknya dengan si A, si B? Sekarang bukan masalah materi atau tinggi rendahnya kekuasaan, jabatan, bukan. Tapi kebaikan hati. Dan itu 1 berbanding 1000. Nah, 1 berbanding 1000 gitu. Di sini menyangkut kayak kenapa aku bisa masuk YouTube, ternyata ramai ya YouTube tuh ya. Seseorang juga udah memperingatkan, kamu jangan masuk ke YouTube, ternyata takut ketahuan. Kayak kamu ketahuan. Kalau aku mah pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura tidak tahu aja gitu ya, karena aku tidak mau tahu ya. Yang aku tahu itu hanya hijaber muter-muter doang. Itu Pak Ustadz akhirnya mana, aku tuh hanya tahunya muter-muter doang. Tuh aku berkarya tuh, dan ini adalah hikmah dari aku ketemu di dunia YouTube. YouTube tuh ada ilu ya. Jadi ilu. Jadi di sini tuh apa ya, pakaianku mana sih pakaianku kok aku senang pakaian kayak kayak begini, ada jubah, ada ini gitu ya, kayak baju-baju kerajaan. Memang mungkin dari keturunan aku kali ya, ada zaman jadul gitu ya. Jadi ini abaya gitu, abaya Arab, ada kedubai-dubaian juga kayak gini ya. Jadi apa ya, tapi belakangan ini aku bikin kok hijab aku dari panjang itu kayak aku menyesuaikan kali ya. Aku menyesuaikan karena tidak mungkin kan aku nih atlet bola basket ya. Jadi kalau aku
Oh, kalau aku memakai yang terlalu panjang kan kelihatannya nggak energik ya. Jadi aku punya makna. Kenapa aku kok belakangan ini menciptakan hijab yang dari kain itu ya, kain apa ya? Hmm, kain sari ya. Jadi kain sari itu luar biasa ya membantu aku tuh. Jadi di situ kain sari itu kan tipis ya. Jadi ini saling masukkan ya. Jadi dibutuhkan ya, itu masih dibutuhkan tuh kain sari itu bagi muslim tuh dibutuhkan ya. Kain sari itu jangan salah, itu pemasukan tuh ya. Pemasukan tuh ya. Ini kan ini ada, jadi ada penempatannya gimana kain sari itu digunakan membantu anak remaja atau ibu-ibu yang masih standar ingin hijab yang pendek gitu ya, gitulah. Maka aku ciptakan hijab yang undak-undak gitu. Sebenarnya itu dari zaman dahulu ada hijab yang undakan itu tipis dari kain sari loh gitu. Jadi di situ kerjasama tuh, kenapa jadi art and beautiful hearts ya, gitu lah intinya. Damai lah, rezeki itu tidak akan kemana ya semuanya tuh. Dari kartun aku pernah gini ya, ada American Drill, Kawabo Drill, Japan apa Jepang ya, kain Jepang. Tapi kalau buat kain Jepang itu aku menggunakan yang motifnya kecil-kecil, apa ya namanya, bunganya kecil-kecil. Aku suka bunganya kecil-kecil dari bahan-bahan Jepang tuh kecil. Terus Dubai itu prioritas sih, Mbak. Ini kayak Arab, Dubai itu prioritas kalau model-model itu ya, kalau buat gaya aku, karena gaya aku banget. Kalau bepergian pasti begini. Kalau yang hijab undak itu tidak bisa buat sholat ya, harus pakai mukena, jadi ribet gitu. Jadi kalau bepergian aku pasti kayak begini ya, pakai hijab yang panjang. Jadi di sini banyak sekali yang harus dibenahi ya, bukan masalah itu ya. Sekarang sekarang begini ya, untuk apa ya, masalah tuh runyam ya, karena apa ya, kalau aku bilang apa ya, dunia ini tidak rame ya kalau tidak ada provokator yang memanfaatkan, yang mengambil manfaat. Ya itulah, dunia itu tidak rame. Makanya kan sampai akhir zaman tuh ya begini gitu ya. Mohon maaf ya aku menyampaikan ini tuh kayaknya apa ya, buat apa ya, buat kita itu, buat apa ya, biar tahu gitu, biar kembali lagi ke pola pemikiran yang jernih semuanya. Jangan keruh terus ya. Aduh, ya jadinya apa ya, sampai aku kadang suka, bagaimana sih kalau si Umi marah di sini kan aku bisa keluar kata-kata yang kayak gimana gitu ya kalau marah. Tapi mohon maaf, tapi aku kembali lagi ke diri aku juga kan manusia biasa, bukan marah sebenarnya, tegas gitu. Ada halnya tegas sepertinya kayak omongan ke kaum yang suka demi kekuasaan dia menyakiti yang lain dengan cara halus gitu ya, bikin gatal-gatal. Aku pengen masuk YouTube, coba seseorang pengen masuk YouTube akhirnya membuat aku tuh seperti badan gatal-gatal gitu ya, biar rusak gitu kulit aku. Apakah seperti itu gitu jalan? Terus apa yang didapatkan? Apakah kalian mendapatkan apa yang kalian mau, misalkan masuk YouTube gitu ya? Tidak kan? Qadarullah, semua itu sudah tercipta untukku. Siapa yang mau masuk YouTube gitu? Aku sampai gini, siapa yang mau masuk YouTube ya gitu. Tapi dengan jangan cara seperti itu. Banyak kenalan aku di YouTube ya, ada Mod aku ada Maher Zain yang mempersilahkan aku, boleh kamu memakai itu, katanya musik itu buat ini, itu katakan bagus gak. Karena aku suka motoin ya kan, belakang waktu di kebun, berbentuk kebun ya, ternyata benar-benar subur ya air ya, bagus kan ya air, sama kucing-kucingnya banyak banget. Terima kasih. Tapi aku menganggap Maher Zain itu seperti adikku, tidak lebih ya. Jadi waktu itu sempat WhatsAppan, beliau juga benar-benar orang serius. Itu wajar. Aku kalau kita dalam berteman, berorganisasi itu ada yang suka, tapi aku menanggapinya ada yang benar-benar maksudnya benar, beliau kalau udah gini aku suka ya, kata aku punya suami gitu ya, terus aku punya tanggung jawab anak-anak, bener gak ya gitu. Makanya gini, suami aku sekarang lagi kurang sehat gitu. Dia mah biasa bercanda kan terakhir bicara gitu. Jadi gitu intinya, nggak ada percakapan yang kayak gimana. Tapi kalau hati mah kan, aku suka kamu gitu, itu wajar, itu kewajaran. Bagaimana semua orang dibilang suka ya, semuanya kan bisa diterima. Tapi kan kayak pasangan hidup itu sudah Allah takdirkan. Qadarullah seperti
ada seseorang yang ingin masuk YouTube, bener-bener luar biasa. Kalau udah lihat aku tuh cemberut gitu ya, mau masuk YouTube gitu, mau masuk YouTube. Terus memang ada siapa di YouTube, aku juga tidak tahu kenapa aku juga ke YouTube dan masih ke YouTube gitu. Berarti ada sesuatu hal yang harus aku benahi benernya, untuk mengingatkan. Jadi di sini tuh fondasinya tuh apa, wanita dari setiap negara, bener gak ibu-ibu semuanya, bener-bener semuanya juga pasti, semua yang muslim dan non muslim tuh pasti semuanya juga mereka melindungi anak-anak generasi muda mereka ya, anak-anaknya apa generasi semuanya ke depan ya. Semua ibu-ibu pasti di setiap negara tuh ya kan, benar, ibu-ibu pasti marah gitu semua. Jadi itulah intinya apa ya, sekarang tuh aku tidak mau menyalahkan siapapun, aku tidak menyudutkan siapapun ya. Sekarang itu udahlah, kalau mau baik mah gitu ya udah kalian pikirkan dengan keturunan kalian lah gitu ya. Aku tidak menjudge gitu ya, orang kan tidak menjudge, biarin aja gitu. Semua itu sudah ini, semua itu karena begini ya, sekeras apapun orang ingin membunuh kita, sekeras apapun orang ingin mencelakakan kita dengan ilmu-ilmu klinik ya, apakah ilmu Ibu Ratu Kidul, apakah ilmu dari Gunung Kerawang, apakah ilmu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah ilmu dari Kalimantan. Mohon maaf ya, karena aku menghadapi kekuatan Kalimantan kemarin, Dayak ya, kekuatan Dayak itu yang bener-bener. Tapi qadarullah ya, kepalaku dijaga ya, otak aku dijaga ya. Mohon maaf ya pemirsa semuanya. Jadi aku akhir zaman ini harus menghadapi ini. Makanya aku kan dilarang pulang ke Indonesia sebenarnya waktu di Arab Saudi itu. Waktu aku umroh itu seperti ada kepanjangan katanya gitu, karena banyak sekali hal-hal. Ternyata lagi bergejolak perdukunan di pemirsa, kekuatan, sehingga ya udah selama 7 tahun ini memangnya apa? Aku tuh harus berperang dengan kekuatan energi kayak gimana ya? Energi gaib ya. Tapi qadarullah aku masih ada sampai sekarang dan masih standby. Itu apapun yang ingin orang lakukan padaku, aku mah selalu berusaha istiqomah gitu, dengan berbuat baik. Ya udahlah intinya itu, karena kebaikan itu luar biasa. Jadi kalau kita mah alam pun maksudnya kekuatan alam pun menjaga gitu. Sekarang coba ketika kita meninggal, kita kan dikubur gitu ya, dikubur meninggal, siapa yang saksinya? Bukan tangan, mulut kita kan ditutup. Yang bersaksi itu kan maksudnya bukan mulut ya, yang berbicara tuh apa ya? Jadi semuanya itu berbicara. Mana yang amalannya baik maka kuburannya dilapangkan, mana amalannya yang kurang baik maka maksudnya sedikit ya, amalannya tuh minim gitu, maka kuburannya sempit gitu ya intinya. Berarti reaksi alam tuh. Jadi ini kerjasama antara Allah beneran ya, karena ada Dajjal nanti mengaku Allah juga gitu. Intinya Allah yang memerintahkan ke alam nih. Aku mah nggak mau ngomong katanya gitu. Bener nggak sih yang dikatakannya itu gitu? Bener nggak orang itu, bener nggak gitu? Jadi yang alam itu bener-bener semurni-murni saksi ya. Jadi bukan manusia itu bisa dipedaya ya. Kalau menggunakan saksi manusia itu tidak akan bisa. Bahkan kita akan dibilang yang sebenarnya benar juga jadi kalah gitu intinya. Begitu aku saya begitu. Itu akhir zaman. Jadi akhir zaman ini sedang bergejolak. Kenapa reaksi alam? Karena begitu ruwetnya ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, gitulah intinya. Itulah gitu. Dan di sini balik lagi, aku mah fokus aja lah ya. Kalau sekarang aku nikmati ini aja dulu ya. Aku mau bikin video muter-muter lagi, meskipun tapi sebenarnya olahraga loh. Kemarin aku sempet 1 video bikin, ternyata bisa sanggup 3 video pemirsa. Ternyata napas aku semakin baik gitu, jadi semakin melemah, kekuatannya semakin melemah ya. Alhamdulillah, bersyukur ya Palestinian lover tuh, aku semakin baik, kekuatannya semakin melemah. Tapi berarti di sini aku harus terus muter-muter loh ya, muter-muterin itu hijab, terus itu sebenarnya bukan untuk, mohon maaf ya yang non muslim ini, bukan masalah aku mau dakwah apa syiar, bukan. Jadi aku memperlihatkan keindahan aku, bagaimana aku hijrah gitu. Terus
Ya itu aja intinya, kalau ada yang mau ikut misalnya pakai hijab alhamdulillah, kalau yang enggak ya udah tidak apa-apa gitu. Kalau ada yang mau masuk Islam alhamdulillah, kalau yang enggak juga tidak apa-apa gitu. Kalau cuma aku memperlihatkan gitu, kewajiban aku memperlihatkan bagaimana seorang muslimah berhijab gitu. Ini ya kan, berhijab tuh ada yang kenapa aku sampai ada yang undak-undak gitu, jadi dilihatkan sesuai dengan kondisinya gitu, karena terlalu ribet kayak kemarin Umi itu hijabnya ke bawah tuh kena itu jeruji motor katanya gitu, kata aku teh. Oh, ya gimana lagi ya, berarti aku harus kadang-kadang aku pakai yang pendek juga ya, tapi nggak terlalu pendek karena aku juga nggak enak ya kalau terlalu pendek, aku tidak bisa memakai hijab yang di atas dada gitu. Jadi kalau memakai hijab itu aku harus memakai hijab yang di bawah dada ya kalau di motor. Jadi tapi ngundak gitu, sekarang ini ngundak kan terlalu melebar ke bawah. Berarti di sini tuh perjuangan aku ada di motor pemirsa. Jadi di sini tuh aku mengalami kepleset di motor dua kali kepleset tuh selama 7 tahun, 2 kali kepleset coba. Kalau kepleset anehnya lagi tidak ada orang. Jadi Allah teh ntar kamu malu katanya kepleset gitu. Aku sempat kepleset kayaknya nih, misalkan abis hujan kepleset gitu ya, kepleset apa nggak hujan juga kepleset juga, kalau misalkan buru-buru ya, buru-buru aku keluar, apalagi urusan sekolahan, jadi kepleset kena pasir yang di aspal itu, buru-buru tuh. Jadi di sini banyak hal yang harus aku katakan ya. Jadi apa ya, kalau aku katakan mah itulah intinya apa ya, aku hanya menyimpulkan, aku itu suka menulis NB dan kesimpulan itulah, kalau anak-anak zaman jadul ya aku adalah anak-anak jadul, kalau di bidang jadul mantul juga biarin aja deh, aku mah ketawa abai